Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau share pandangan saya teman-teman. Jadi kalau sama seller online, kalau lagi bahas pajak, kamu udah PKP belum? Kamu udah PKP belum? Lu udah PKP belum? Gini. Mungkin ini dari sudut pandang saya aja ya. Sepertinya pertanyaan itu agak agak gimana gitu. Gini ya. Kita lanjut ya. Jadi udah PKP. Kalau kita eh, apa ya kiaskan kayak lain misalkan udah makan belum? Karena makan wajib. Karena ada udah sama belum. Karena makan wajib. Kalau kita nggak makan, kita nggak akan bisa tumbuh ya nggak. Udah sholat belum? Itu kan ditanyain. Udah atau belum? Kalau udah ya karena sholat itu wajib. Udah perpanjang SIM atau belum? Perpanjang SIM kan wajib. Jadi itu antara belum dan sudah. Jadi kita harus cross the line. Itu pertanyaan udah makan, udah sholat, udah perpanjang SIM atau belum. Karena perpanjang SIM, sholat sama makan wajib hukumnya. Nah, yang jadi pertanyaan udah mall belum? Apakah mall wajib? Udah PKP belum? Nah, ini pertanyaan yang mau kita bahas. Apakah PKP itu wajib? Enggak, teman-teman. PKP itu enggak wajib, teman-teman. Apalagi seller online. Menurut saya PKP seller online itu enggak wajib untuk jadi PKP. Menurut saya ya. Apalagi yang produksi. Tapi kalau impor, sebenarnya tergantung lawan main ya. Kalau kita bahas mungkin panjang. Tergantung lawan main, tergantung supplier teman-teman. Supplier teman-teman bisa potong pajak nggak? Bisa nerbitin PPN nggak? Kalau teman-teman lawan mainnya suppliernya nggak ada PPN-nya, percuma teman-teman sendirian PKP. Itu konyol sih menurut saya. Jadi tapi secara umum seller online tidak wajib PKP. Secara umum ya, apa? Karena ya panjang lah intinya. Tapi kalau teman-teman main plat merah, proyekan itu wajib PKP karena kalau kita mau masuk ke e-katalog, kalau kita mau e-lelang itu wajib ngasih bukti potong pajak PKP yang intinya perusahaan kena pajak. Kalau mau main plat merah, itulah kenapa kalau misalkan kalau teman-teman lihat ya di proyek-proyek pemerintah harganya itu memang menggelembung, mungkin ya korupsi mungkin lah, mungkin. Cuman memang kan ada pajaknya. Beda halnya kalau kita beli ke UMKM. Misalkan harga pulpen aja, harga pulpen mungkin kalau kita pengadaan ATK di pemerintah di dinas apa gitu mungkin jadi 5.000 per pieces. Padahal kita lihat di Shopee 2.500 karena ada pajaknya, teman-teman. Belum lagi ada fee ordal, belum lagi itu lain soal lah. Cuman yang jelas dua hal berbeda. Satu yang di Shopee mungkin nggak kena pajak, tapi kalau udah masuk e-katalog atau masuk ke apa apa sih LPSE itu udah wajib kena pajak, teman-teman. Jadi baik lagi seller online nggak wajib. Tapi kalau mau silahkan, monggo. Kalau main plat merah wajib. Jadi menurut saya kalau kalau ke seller online bagi saya ya teman-teman boleh nggak sepakat pertanyaan udah PKP atau belum itu agak kurang tepat, agak kurang tepat. Ditambah lagi justru misi utama kita sebagai seller-seller yang unyu-unyu ini yang cimit-cimit itu menghindari PKP. Jadi udah PKP atau belum tuh bukan bukan seakan-akan kayak wajib, tapi kita tuh sama-sama menghindari PKP dan tetap dipajaki UMKM. Meskipun omset kita 10M misalkan 20M, 30M misalkan. Kita sama-sama berusaha menghindari itu, menghindari PKP dan pajak PPN itu sama-sama menghindari dengan cara legal. Itulah namanya tax planning. Jadi menghindarinya bukan nggak mau bayar, oh aku nggak mau bayar, bukan, tapi kita bukan ngakalin ya, eh ya ngakalin sih, ngakalin secara legal, alias tidak melanggar hukum, tidak melawan peraturan juga, alias namanya itu biasa disebut bahasa kerennya tax planning. Dan ini teman-teman silakan search sendiri, googling sendiri tax planning itu seperti apa. Saya nggak akan panjang lebar ngasih taunya karena jujur aja saya nggak terlalu ahli. Cuman, jadi kalau saya ngurus pajaknya gimana? Kalau saya pembukuan, insya Allah ngerti. Pembukuan as bisnis ya, ngerti. Mulai dari overhead, mulai dari executive summary, terus net profit margin, gross profit, gross margin, apalagi expenses, chart of account, insya Allah saya paham. Paham. Walaupun mungkin gak jago-jago amat. Istri saya nggak paham pembukuan. Kalau saya tanya berapa net profit margin, apa net profit margin? Nah, bingung. Tapi istri saya ngerti pajak. Ngerti pajak. Jadi yang dilaporkan memang bukan pembukuan yang asli. Tapi apakah real atau tidak? Dibilang real enggak, dibilang nggak real juga enggak. Tapi itu sudah umum. Yang tadi bilang tax planning tadi. Jadi saya sama istri saling melengkapi. Saya paham pembukuan, saya nggak begitu paham pajak, tapi paham kulitnya. Istri saya paham pajak, tapi nggak ngerti pembukuan yang detail. Makanya memang saling melengkapi dan memang sepenglihatan saya jarang ada yang pebisnis yang ngurus ngurus bisnis sendiri, pajak sendiri. Oh, puyengnya bukan main, teman-teman. Puyeng. Ngurus pembukuan sendiri, ngurus pajak sendiri, puyeng. Kalau pembukuan sendiri masih banyak. Saya pun pembukuan sendiri. Ini kalau saya ngurus pajak juga sendiri, kayaknya nggak akan keurus. Karena ngurus pajak,
butuh butuh pemahaman yang berbeda sih, karena ada beberapa, kalau dibandingin ya Pak, pembukuan asli saya sama pembukuan yang dilaporkan pajak ada beberapa yang berbeda. Misalkan apa ya? Kalau di pajak setahu saya tuh inventory dianggap keuntungan. Jadi kalau misalkan kita ada kelebihan stok dianggap keuntungan. Di pembukuan saya enggak. Karena tahu dari mana barang itu bakal laku. Misalkan saya jadi untung di barang, ah, bahasa umum itu untung di barang, untung di stok. Kalau bagi saya enggak, itu enggak untung karena belum tentu laku. Belum tentu laku meskipun itu bestseller tetap aja belum tentu laku. Walau alam tiba-tiba kena ban Shopee, kena ban TikTok, kan nggak laku. Itu bukan untung, tapi ya ya bukan untung, itu cuma pemindahan kekayaan aja yang tadinya cash jadi persediaan. Panjang lagi lah. Yang intinya, kalau saya lihat sih, sepenglihatan saya, seller-seller online tuh kalau ngurus pajak sendiri repot sih. Repot banget. At least punya partner kayak saya sama istri fokus pajak, saya pembukuan aslinya seperti apa, kita sama-sama tax planning namanya. Nah, kalau teman-teman masih blank banget, saya ada WhatsApp grup bahas pajak, ada isinya, ada saya sama istri, insya Allah jadi fasilitator, plus satu orang lagi yang sama-sama ngerti pajak, yang kalau teman-teman mau nanya kulitnya aja, insya Allah free di WhatsApp group tersebut, tapi mungkin nanti kita akan ada yang berbayar, ada konsultasi berbayar, atau mau diurusin berbayar. Ini baru inisiatif pertama, saya juga masih masih belum kebayang kayak gimana. Yang jelas perpajakan ini kudu diurus teman-teman, kudu diurus. Memang nggak semua orang melek ya, artinya kudu dicubit dulu baru kita bergerak pantatnya. Memang gitu, memang gitu yang namanya pajak. Kalau kalau teman-teman belum pernah cubit, belum merasa urgent. Dan kalau teman-teman udah merasa urgent dan bingung dengan sendiri, gabung di WhatsApp grup, klik aja link di bawah. Itu insya Allah ada saya sama istri sama satu partner kami, ya teman kami, untuk memfasilitasi teman-teman untuk nanya-nanya soal pajak yang kulit-kulitnya aja. Tapi kalau udah yang dalam, karena case by case teman-teman, pajak itu case by case. Jadi case-nya saya sama case-nya Anda tuh berbeda pasti. Walaupun sama-sama jualan kaos misalkan, sama-sama jualan kaos ini. Nah, teman-teman cek yang di bawah. Sama-sama jualan kaos, pajaknya berbeda. Karena ownernya berbeda, pokoknya beda. Jadi case by case. Kalau case by case dibahas satu persatu di WhatsApp group, wah repot. Karena susah banget, ngebahasnya juga repot banget, kasihan yang lain. Cuman kalau kulit-kulitnya aja, insya Allah kita diskusikan sama-sama di WhatsApp group tersebut. Siapapun boleh gabung, orang pajaknya pun silahkan aja kalau mau gabung. Dan nanti ya itu untuk sharing-sharing aja. Tapi mohon maaf kalau misalkan nanti ada yang berbayarnya, ayo yang mau ikut berbayar, ayo yang mau dikonsultasikan, ayo di promo-promoin di situ. Oke? Cek aja di link di bawah soal perpajakan. Oke, baik lagi poin pentingnya, apakah Anda harus PKP? Jawabannya adalah tidak harus. Tidak harus PKP untuk seller online. Itu aja, jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa cek WhatsApp grup di bawah untuk kita sharing perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.